Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan masih belajar mengirob kalimat yang di dalamnya ada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kalau pertemuan sebelumnya yang kita i'rab adalah kalimat fi'il mudhari' mu'tal akhir, akhirannya adalah huruf ya. Hari ini kita akan mengi'rab fi'il mudhari' mu'tal akhir, akhirannya adalah huruf alif. Yanhal Islamul mu'mina 'anil ma'asi. Islam melarang mukmin dari maksiat. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada fi'il mudhari' mu'tal akhir, akhirannya adalah huruf ya. Hari ini kita akan masih belajar mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada fi'il mudhari' mu'tal akhir, akhirannya huruf alif. Nah, ini huruf alif ya, ini fi'il mudhari' mu'tal akhir, akhirannya huruf alif. Huruf alif ini termasuk huruf illah. Huruf illah itu ada alif, waw, dan ya. Kemudian di kata al-ma'asi kita masih membahas tentang ini ya, masih mengi'rab kata al-ma'asi. Al-ma'asi ini adalah isim manqus. Dari mana kita tahu ini isim manqus? Ada huruf ya di akhirnya, kemudian kasrah sebelumnya, berharokat kasrah sebelumnya. Inilah masih yang kita bahas atau yang masih kita i'rab. Selain fi'il mudhari' mu'tal akhir, juga isim manqus. Yanha, yanha tadi artinya melarang. Apa yanha itu? Fi'lun mudhari'un, dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Di dalam kitab Nahwul Wadih dikatakan bahwa fi'il mudhari' itu adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang. Jadi ini adalah kata kerja menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Bisa diterjemahkan sedang melarang atau bisa juga diterjemahkan akan melarang. Di dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa fi'il mudhari itu adalah makana fi awwalihi yahda az-zawaidil arba' ya. Ya juma'uha qauluka anaitu. Jadi fi'il mudhari dalam kaidah Matan Jurmiyah itu dikatakan bahwa apabila salah satu huruf pertamanya itu yaitu huruf hamzah, nun, ya atau ta terkumpul dalam sebuah perkataan, ya cuma qauluka anaitu, huruf hamzah, nun, ya dan ta. Kita lihat di sini huruf mudhari'nya yaitu huruf ya ya. Kalau diawali ada fi'il yang ada huruf ya di awalnya, atau huruf nun, atau huruf ta, atau huruf hamzah, maka dia dikatakan dengan fi'il mudhari. Itulah salah satu ciri atau tanda bahwa fi'il itu adalah fi'il mudhari. Marfu'un, fi'il mudhari tadi marfu'. Kenapa marfu'? Litajarrudihi, karena dia sepi, kosong. An ahadin nawasibi, dari alat-alat yang menasabkan. Kita lihat di sebelum yanha ini ya, tidak ada alat-alat yang menasabkan. Alat yang menasabkan itu yang membuat fi'il mudhari menjadi mansub ya, menjadi berharokat fathah. Apa saja itu alat-alat yang menasabkannya kita sudah belajar. Ada 10, ada an, lan, idan, kai, lam, juhud dan seterusnya. Kalau ada huruf-huruf nasab ini, alat-alat nasab ini, maka fi'il mudhari tersebut menjadi mansub ya. Ini tidak ada, dia kosong. Awil jawazimi juga tidak ada yang menjazamkannya ya. Tidak ada yang menjazamkan. Kita juga sudah belajar tentang alat-alat yang menjazamkan. Ada 18, lam, alam, kemudian lamul amri dan seterusnya ya. Ada 18. Kemudian wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'ala al-alif, dan tanda rafa'nya fi'il mudhari tadi marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Dia tidak dengan dhammah zahirah. Kita lihat di sini yanha ya. Akhirannya yanha, akhiran huruf alif ya. Karena kita sudah belajar bahwa fi'il mudhari itu marfu' abadan, yajlisu, yanamu, yadkhulu, yakhruju, marfu' abadan. Tapi karena dia ini akhirannya alif, nah kita lihat akhirannya alif ya, maka wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah ya, tanda rafa'nya dengan dhammah yang ditakdirkan, digantikan alal alif dengan alif ya, huruf alif tadi li ta'adzur, karena beruzur.
Jadi fi'il mudhari yang akhirannya alif itu dia tidak bisa berharokat, maka marfu'nya itu dengan dhammah yang ditakdirkan saja dengan alif, yang digantikan dengan alif. Kenapa? Ini ta'azur, karena dia beruzur tidak bisa berharokat. Beda kalau sebelumnya itu bukan alif. Kalau sesudah huruf yang terakhirnya itu bukan alif, misalnya huruf yang terakhirnya itu adalah lam yadkhulu, maka dia marfu'nya dengan dhammah zahirah. Kemudian akhirannya huruf terakhirnya huruf sin yajlisu, ya bunyinya u, ya marfu'nya dengan dhammah zahirah. Tapi karena akhirannya alif huruf illah, maka marfu'nya dengan dhammah yang digantikan dengan alif. Kemudian al-islamu, apa al-islamu itu? Ya artinya tadi Islam. Fa'ilun, dia adalah fa'il. Fa'il itu subjek, pelaku, ya, yang melakukan sebuah perbuatan. Apa fa'il itu? Ismun marfu'an taqaddama fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Apa fa'il? Fa'il itu adalah isim yang marfu', yang didahului oleh fi'il, yang didahului oleh kata kerja, dan dia yang melakukan sebuah perbuatan, ya. Islam inilah tadi yang melarang, ya. Islam ini yang melakukan perbuatan melarang, ya. Kalau di dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa fa'il itu al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu, isim yang marfu'. Kata al-Islam ini adalah isim. Dari mana kita tahu kata al-Islam ini adalah isim? Dari al di awalnya. Dia isim. Kemudian dia marfu', ya, setiap fa'il itu marfu'. Kemudian al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Fi'ilnya dulu ditulis, kemudian isimnya, dan isim ini yang melakukan perbuatan, maka isim ini disebut dengan fa'il. Fa'il itu subjek tadi, ya, pelaku. Fa'il bagi apa? Fa'il li fi'li yanha, fa'il atau subjek pelaku dari perbuatan yanha, dari perbuatan melarang. Marfu'un, dia marfu', ya, setiap fa'il itu marfu'. Kalau rumus dasar atau simbol dasar tadi marfu' itu adalah dhammah, begini, ya. Wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah 'ala al-akhir, dan tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah 'ala al-akhir. Dan lihat bunyinya al-islamu, ya, bukan dengan dhammah muqaddarah, ya. Kalau akhirannya tadi huruf ya, maka dia marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, ya. Kalau akhirannya tadi alif, maka dia dhammah muqaddarah, ya. Kalau dia isim manqus seperti ini, dia marfu' dengan dhammah muqaddarah. Kalau dia maksur, isim maksur juga dengan dhammah muqaddarah. Al-mustashfa misalnya. Tapi karena ini akhirannya bukan alif, bukan ya, maka dia marfu'nya dengan dhammah zahirah. Kemudian kenapa dia dengan dhammah zahirah seperti ini lagi? Ya karena dia isim mufrad, ya. Kalau dia isim tasniyah, maka dia marfu'nya dengan marfu'nya dengan alif, ya, al-islamani, seperti itu. Kemudian al-mu'mina. Al-mu'mina tadi artinya adalah mukmin, orang yang beriman. Apa i'rabnya itu? Maf'ulun bihi, dia maf'ul bih, objek, ya, korban. Maf'ul bihi itu ismun mansubun waqa'a alaihi fi'il fa'il, isim yang mansub, ya. Kita lihat al-mu'min ini isim. Dari mana kita tahu kalau kata al-mu'min ini adalah isim? Ada al di awalnya, ada alif lam. Mansubun, setiap maf'ul bih itu mansub, ya. Mansub identik dengan fathah, simbol dasarnya adalah fathah. Mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il, dia dikenai oleh perbuatan, ya. Islam melarang seorang mukmin, jadi dia dikenai oleh perbuatan melarang, ya. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang dikenai oleh perbuatan si pelaku, dia dikenai oleh perbuatan melarang. Yang melarang ini siapa? Islam. Dia di sini menjadi korban, menjadi objek. Mansubun, ya, setiap maf'ul bih itu mansub. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah 'ala al-akhir. Tanda nasabnya fathah zahirah, bunyinya a, al-mu'mina. Kenapa tanda nasabnya fathah zahirah? Karena akhirannya ini bukan alif, ya, bukan ya juga, dia ini bukan isim maksur dan bukan juga isim manqus. Kemudian mansubnya ini dengan fathah. Kenapa lagi? Karena dia isim mufrad, ya. Kalau dia isim tasniyah, maka tanda nasabnya itu dengan ya, al-mu'minaini, ya, tanda nasabnya dengan ya. Kalau dia ini jamak muzakkar salim, maka tanda nasabnya dengan ya juga, al-mu'minina, yanhal islamul mu'minina, tanda nasabnya dengan ya. Tapi karena dia ini isim mufrad, kemudian dia akhirannya bukan alif, bukan ya, maka tanda nasabnya adalah dengan fathah zahirah, dengan fathah yang jelas seperti ini. Ani, apa ani itu? Harfu jar, huruf jar, huruf yang menjarkan.
huruf khafat yang membuat kata sesudahnya itu berbaris atau berharokat kasrah. Mabniyun ala sukun ya, ini asalnya mabni ala sukun an ya. Tapi wal kasru, nah, jadi berbaris kasrah ini, berharokat kasrah ini aridun untuk mengurai, membuka iltiqa'is sakinain, untuk membuka dua sukun ya. Asalnya yang ini sukun juga ya, ini namanya hamzatul wasl ya, an-nun wa hamzatul wasl, karena pertemuan dua sukun an dan hamzah wasalnya juga, maka dikasrahkanlah huruf nunnya menjadi an, seperti itu. Kemudian terakhir al-ma'asi ya, perbuatan maksiat. Apa itu majrur? Dia majrur setiap kata yang dilewati oleh huruf khafat, bin, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam itu, maka kata sesudahnya harus majrur. Bi'an majrur karena an, wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Tadi di sini al-ma'asi ya, yang tidak berbaris kasroh, tapi berbaris kasroh muqaddarah, kasroh yang digantikan, ditakdirkan dengan apa? Alal ya istiqal, atas ya karena berat. Jadi al-ma'asi ini dulu asalnya adalah al-ma'asiyi ya, yang itu berharokat kasroh, tapi karena berat lidah orang Arab untuk menyebutkannya, sebelum ya itu berbaris kasroh, ya ini juga berbaris kasroh, maka kasrohnya itu digantikan dengan huruf ya seperti ini, yang ya sukun, maka ini dikatakan majrurnya dengan kasroh muqaddarah alal ya istiqal, dengan kasroh yang digantikan dengan ya karena berat lidah orang Arab untuk mengucapkannya. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita fahami dengan baik. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.